Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Learning Journal dalam Ma'rifah. Teman-teman, kali ini aku mau ngejelasin atau mengulas kembali materi yang telah disampaikan pada perkuliahan minggu ke-6 mata kuliah Teknik Produksi Film. Gak usah lama-lama, langsung aja yuk kita dengerin materinya seperti apa. Seiring berkembangnya film dokumenter, berbunculan gaya-gaya baru yang memiliki keunggulan masing-masing. Di antaranya, yang pertama yaitu expository. Nah, expository ini adalah pendekatan yang memfokuskan pada penyampaian pesan dan informasi kepada penonton melalui narasi yang diungkapkan secara langsung dengan menggunakan teks tertulis. Suara narator atau suara karakter yang terlibat. Narasi ini berperan penting dalam membimbing penonton dan membantu mereka memahami sudut pandang pembuat film terkait dengan suatu fenomena topik tertentu yang diangkat dalam film. Yang selanjutnya yaitu direct cinema. Direct cinema merupakan gaya film dokumenter yang menggabungkan unsur natural dan spontan. Gaya ini cenderung fleksibel, namun sutradara dituntut harus mampu membaca situasi lapangan karena seringkali kondisi lapangan berubah-ubah. Direct cinema percaya bahwa film dokumenter bisa bertindak seperti sebuah cermin suatu realita. Mereka berupaya agar kehidupan yang mereka rekam mampu menceritakan sendiri persoalannya, sehingga pembuat film hanya menjadi alat bantu untuk merefleksikannya ke layar. Lalu yang ketiga yaitu observasional. Observasional ini merupakan gaya yang menekankan pada momen spontan dan tidak terulang, sehingga terkesan lebih natural dan apa adanya. Sehingga peralatan syuting yang digunakan juga tidak menggunakan pakem atau panduan yang dirancang sebelumnya, seperti penggunaan letak tata lampu khusus. Pembuatan film dokumenter observasional ini memerlukan keterampilan khusus dalam memahami perilaku manusia dan situasi sehingga mampu mendeteksi momen yang memiliki makna mendalam. Selain itu juga, sinematografi harus menguasai teknik-teknik pengambilan gambar yang memungkinkan mereka untuk merekam kejadian dengan cepat dan efektif tanpa mengganggu situasi yang sedang diabadikan. Nah, yang selanjutnya yaitu tema-tema dalam film dokumenter. Yang tadi kan gaya-gaya film dokumenter ya, yang sekarang yaitu tema-temanya. Ada beberapa tema-tema dalam film dokumenter, yaitu yang pertama sosial. Nah, film dokumenter adalah media yang kuat dan efektif untuk mendorong partisipasi publik dalam perubahan sosial. Film dokumenter ini seringkali mengangkat tema sosial yang penting dan menarik perhatian. Film dokumenter ini mengangkat tema sosial karena memiliki beberapa alasan, seperti sebagai media untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu sosial yang penting dan memicu perubahan sosial yang positif. Mendokumentasikan peristiwa atau kejadian penting dalam sejarah atau kehidupan seseorang atau kelompok, dan sebagai media untuk mengontrol sosial dan memberikan pengaruh pada masyarakat dalam mengambil keputusan atau tindakan terhadap isu-isu sosial yang diangkat. Nah, yang selanjutnya yaitu politik. Film dokumenter mengenai politik berperan dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Film sebagai saluran komunikasi politik bertujuan untuk menyampaikan pesan politik yang akan mempermudahkan kepada setiap komunikator politik
dalam menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya kepada halayak. Kehadiran film mampu memberikan warna tersendiri di tengah persaingan politik yang sedang terjadi, khususnya dalam penggunaan media kampanye politik. Nah, setelah politik, ada yang ketiga yaitu ekonomi. Nah, film dokumenter ekonomi adalah genre film yang mengambil peran penting dalam mendidik dan menginformasikan masyarakat tentang aspek-aspek ekonomi yang kompleks. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu pendidikan. Film dokumenter tentang pendidikan dapat menjadi sarana belajar yang menarik dan inspiratif. Beberapa tema pendidikan yang diangkat dalam film dokumenter ini antara lain tentang kondisi sekolah, persoalan yang dihadapi guru atau murid, hingga pengetahuan tentang bagaimana cara memahami setiap anak. Nah, yang kelima yaitu sejarah. Dalam film dokumenter, genre sejarah menjadi salah satu yang sangat kental aspek referensial, meaningnya atau makna yang sangat bergantung pada referensi peristiwanya. Sebab keakuratan data sangat dijaga dan hampir tidak boleh ada yang salah gitu, baik pemaparan datanya ataupun penafsirannya. Yang selanjutnya yaitu biografi. Film dokumenter biografi adalah jenis film dokumenter yang fokus pada kehidupan dan kisah seorang individu atau tokoh tertentu. Nah, tujuan utama dari jenis film ini adalah untuk menggambarkan dan menceritakan perjalanan hidup, prestasi, pengalaman, dan dampak sosial dari orang yang menjadi subjek film tersebut. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir yaitu alam. Nah, film dokumenter alam ini adalah jenis film yang mengambil subjek utamanya dari alam dan lingkungan. Jenis film ini biasanya bertujuan untuk menggambarkan keindahan alam, keanekaragaman hayati, ekosistem, dan fenomena alam yang ada di berbagai bagian dunia. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.